Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahdi sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bertemu di Pensa Kultum dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Gimana? Masih kuat kan puasanya? Nah, setelah berpuasa sekian lama, tubuh kita menjadi lebih sehat, bonusnya tambah langsing, benar? Baiklah, di Pensa Kultum kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana kita istiqomah mempertahankan makna puasa pasca Ramadan. Permisa yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada pemahaman bahwa makna puasa yang sebenarnya adalah transformasi diri menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan disiplin. Nah, di ulasan-ulasan sebelumnya, puasa merupakan momentum hijrah, di mana kita hijrah, artinya hijrah itu adalah berpindah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pribadi yang semakin bertakwa. Seperti tujuan berpuasa kita, yaitu tujuan dari berpuasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, namun ada tantangannya sesungguhnya bukanlah saat kita berada di dalam bulan Ramadan, melainkan bagaimana kita bersikap setelah bulan mulia ini meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menyebutkan bahwa tanda diterimanya amal saleh seseorang adalah ketika amal tersebut melahirkan amal saleh berikutnya. Tentunya ketika kita di bulan Ramadan, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bertakwa. Karena kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, dan bulan segala kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Otomatis secara sadar diri kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tantangannya di sini adalah ketika Ramadan ini telah meninggalkan kita. Jangan sampai di sinilah kita yang harus istiqomah. Jangan sampai setelah Ramadan meninggalkan kita, kita kembali lagi menjadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan saja kita berbuat baik, tetapi setelah Ramadan meninggalkan kita atau di bulan yang lain kita juga harus tetap berbuat baik. Jangan jadikan metode balas dendam. Wah, di Ramadan kita mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, berbuat baik, ngumpet semuanya, pokoknya semuanya dilakukan untuk kebaikan. Nah, setelah Ramadan meninggalkan kita akhirnya balas dendam. Wah, bebas. Makna Idul Fitri bukan seperti itu, bukan kita harus bebas melakukan semua hal, melakukan kembali hal-hal yang jelek, yang tidak. Tetapi jadilah pribadi yang istiqomah. Jadi yang istiqomah untuk menjalankan kebaikan sebagaimana ketika kita berada di bulan Ramadan.
Istiqomah adalah kunci dari keberhasilan puasa kita. Apakah sifat sabar, jujur, dan empati yang kita latih selama bulan Ramadan itu tetap kita jalankan dalam perilaku sehari-hari setelah Ramadan meninggalkan kita. Nah, makna puasa yang sejati adalah ketika ia mampu mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan memantapkan langkah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Jangan biarkan lentera iman yang sudah menyala terang selama sebulan ini redup kembali karena kita kembali terjebak dalam rutinitas maksiat yang lama. Nah, mari kita bertekad untuk menjaga semangat ibadah ini, menjaga salat jamaah, menjaga lisan, dan menjaga kepedulian sosial hingga ajal menjemput kita nanti. Semoga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan suci di tahun-tahun mendatang dalam keadaan iman yang lebih kokoh dan hati yang lebih bersih. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Karuniakanlah kami keistiqomahan dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah yang penuh kemuliaan. Wabillahi taufiq ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah ya, terus menjadi pribadi yang baik. Think I've been here before.